Nah, kemudian kita akan ke disabilitas intelektual. Nah, ini yang seringkali agak rancu dibedakan dengan teman-teman yang mengalami disabilitas mental, gitu ya. Jadi ada bedanya sebenarnya. Ya. Jadi disebut disabilitas intelektual itu kalau memenuhi dua syarat ini harus terpenuhi semuanya. Jadi dia memiliki defisit. Defisit itu artinya kekurangan atau keterlambatan dalam fungsi intelektual. Fungsi intelektual itu mengacu pada fungsi berpikir. Ya. Misalnya apa? Mengingat, kemudian menganalisis, berpikir logis, seperti itu, memecahkan masalah. Ini semua adalah fungsi intelektual. Kemudian fungsi adaptif. Fungsi adaptif itu fungsi yang berkaitan dengan kemampuan sehari-hari. Misalnya apa? Bantu diri, memakai baju, memakai sepatu, kalau buat kanak-kanak misalnya gitu, makan sendiri. Kemampuan berkomunikasi seperti berbicara, terlibat dalam percakapan, seperti itu. Atau kemampuan yang itu biasanya dimiliki oleh anak-anak atau orang seumurnya dan diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menggunakan uang, jadi berbelanja seperti itu. Nah, karena biasanya fungsi adaptif ini terlambat atau berkembangnya tidak setara dengan teman-teman atau orang-orang seusianya, nah ini biasanya yang mengakibatkan anak-anak disabilitas intelektual itu sering menjadi korban, Ustaz-Ustazah. Ditipu gitu ya, nuwun sewu ya, ini banyak sekali data, jadi kayak korban-korban kekerasan, namanya kekerasan seksual, itu banyak dialami oleh teman-teman yang disabilitas intelektual. Karena yaitu fungsi adaptifnya ini kurang berkembang. Pertama, mudah dikelabui ya. Apalagi karena fungsi intelektualnya tidak berkembang. Padahal fungsi ini tidak berkembang setara dengan usianya, tetapi fungsi lainnya berkembang. Fungsi fisik misalnya, tinggi badannya sama teman-teman yang lainnya. Fungsi seksualnya misalnya ketertarikan sama lawan jenis, keinginan untuk reproduksi segala macam juga berkembang gitu ya. Tapi kemampuan intelektual dan adaptifnya mungkin tidak berkembang setara dengan usianya. Itu jadi tantangan ya buat kita semua. Nah, ini penjelasannya mungkin yang lebih detail ya. Jadi yang dimaksud dengan fungsi intelektual adalah penalaran, perencanaan, berpikir abstrak, menilai, memecah masalah, belajar akademik. Nah, dalam konteks pendidikan biasanya ya ini yang menjadi penyebab, biasanya ini jadi tantangan tersendiri bagi pengajarnya. Karena kayak diajarin apa-apa kok nggak paham-paham ya gitu ya. Ya memang kemampuan akademiknya biasanya akan jauh lebih terlambat dibandingkan teman-teman seusianya. Sehingga biasanya ini akan mengakibatkan mereka sulit kalau mau belajar hal-hal yang baru. Nggak bisa sekaligus, harus satu-satu. Kalau yang lain mungkin belajar mengenal huruf hijaiyah ya, sehari bisa berapa bisa Ustazah? Kalau anak pemula gitu ya, sehari ngapalkan huruf hijaiyah itu sehari bisa berapa? Anak paling kecil gitu misalnya, pengalamannya. 1-2 gitu sudah bisa ya. Mungkin mereka 1-2 bukan 1-2 hari, tapi 1-2 minggu gitu ya. Gitu ya. Kadang juga lupa. Nah, apalagi kalau ketambahan informasi baru, yang pertama lupa lagi gitu ya. Nah, itu hal yang wajar gitu ya. Kalau mereka mengalami ini. Apalagi ngomongin konsep abstrak berkaitan dengan kemampuan berpikir kompleks. Misalnya ditanyai ya, kalau kena najis mughaladah gimana caranya? Lah itu rada susah gitu ya. Kecuali mereka praktek dilakukan sehari-hari. Jadi konsep-konsep itu kalau abstrak itu susah buat mereka. Harus lewat praktek. Nah, ini defisit masalah fungsi adaptif. Ranahnya apa? Menyesuaikan diri dengan standar sosial. Standar sosial itu kayak apa? Misalnya kesopanan ketika berbicara dengan orang dewasa sama anak-anak itu mereka kadang-kadang agak susah membedakannya. Kemudian aktivitas konseptual maupun sosial tadi itu terkait dengan masalah uang lah yang sederhana ya. Dan mereka tuh nggak tahu pecahan uang, diajarin berkali-kali nggak tahu. Kalau anak misalnya TK atau SD kelas 1-2 itu biasanya udah tahu pecahan 2.000 kayak apa. Mereka tahu uang ya tahu uang aja gitu ya. Tapi nggak tahu ini pecahannya seperti apa. Sehingga nggak bisa misalnya diajari untuk
diajak untuk jual beli mandiri gitu ya. Di usia yang biasanya anak-anak pada usianya ini bisa, dia belum bisa. Kemampuan praktis tadi itu ya, kemampuan bantu diri. Ya, jadi untuk misalnya menyelesaikan tugas akademik, berkomunikasi secara efektif, berteman sesuai usianya gitu ya. Kenapa? Biasanya anak-anak disabilitas intelektual ini lebih gampang untuk berteman sama orang dewasa daripada dengan teman sebaya. Kalau orang dewasa itu kan kita itu lebih bisa berempati ya, bisa ngomong ya. Yang anggap mereka, tapi kalau sama anak-anak seusianya, diajak ngomong nggak nyambung ya, diajak ngomong ini nggak nyambung, dikasih tahu tren ini nggak ngerti gitu ya. Jadinya akhirnya ya biasanya kesulitan sosial atau kadang-kadang akhirnya dampaknya yang paling nggak menyenangkan biasanya menjadi korban bully gitu ya. Dan sering kalinya itu dia jadi korban bully tapi dianya sendiri nggak paham kalau dia itu sebenarnya lagi dibully gitu ya. Jadi ya dianggap ya semua ketawa mencatnya yang menyenangkan, hahaha aja gitu ya. Padahal misalnya dia diajak gendut lah, diajak bodoh, ya hahaha gitu ya. Jadi merawat diri seperti itu. Nah, ini adalah challenge ya atau tantangannya. Kalau begitu, kalau belajar secara spesifik apa yang menjadi tantangannya? Jadi mereka ini biasanya kecenderungannya butuh waktu yang lebih lama kalau memahami konsep baru atau instruksi ya. Kemudian sulit merencanakan atau mengatur langkah-langkah dalam belajar mandiri. Nah, saya nggak tahu ya, yang saya itu bayangkan kalau misalnya anak saya ngaji itu kan sering kalau ngaji klasikal gitu itu ngaji sendiri-sendiri terus nanti anaknya disuruh belajar sendiri ya. Terus udah gitu nanti setoran lagi ke ustadz-ustadzahnya. Nah, kalau disuruh belajar sendiri, ini bingung dia, nggak ngerti apa yang harus dilakukan secara sendiri gitu ya. Apalagi masih usianya kanak-kanak gitu ya. Jadi sulit merencanakan, mengatur langkah-langkahnya. Harus sangat operasional. Ini dibaca berkali-kali. Pokoknya kamu duduk di sini, dibaca sampai misalnya berapa kali. Ya dikasih tanda ya. Kalau ini selesai baru boleh berhenti untuk bacanya misalnya, baru berhenti. Nah itu harus operasional, nggak bisa gini. Sudah ya sama ustadz ya, sama ustadzah ya. Ayo kamu di sana duduk, dihafalkan. Nah konsep dihafalkan tuh cara menghafalkan tuh dia nggak ngerti kok. Jadi harus dikasih tahu, bukan ngomong hafalkan, tapi misalnya dibaca atau diulang-ulang. Nah diulang-ulang itu juga masih nggak operasional. Diulang-ulang sampai 100 loh, dia nggak bisa ngitung 100, ya udah dikasih ya, kasih biji-bijian gitu ya, setiap menghafal satu bijinya dimasukin, itu sampai bijinya habis baru selesai ngapalkan misalnya, kayak gitu strateginya ya. Jadi harus konkret semuanya gitu ya. Mereka kesulitan apalagi kalau kanak-kanak untuk merencanakan atau mengatur strategi belajar, jadi mutlak harus dibimbing gitu ya. Kesulitan untuk memecahkan masalah yang rumit dan abstrak. Oleh karena itu misalnya pembelajarannya terkait dengan fikih ya. Kalau yang saya anjurkan itu lebih kepada mereka prakteknya. Jadi tidak masalah konseptualnya, tapi praktek-prakteknya. Jadi wudhu gitu. Jadi kalau dia menghafalkan rukun wudhu berapa, nggak bisa. Tapi kalau dengan dilakukan ya, pokoknya dilakukannya utuh penuh dengan rukunnya, mungkin bisa gitu ya. Rukun Islam, nah itu juga bingung mereka. Oh, maksudnya rukun itu apa? Itu kan konseptual banget ya. Atau misalnya konsep takwa adalah, lah ini juga tambah bingung gitu ya. Jadi memang sebatas harus abstrak dulu. Kalau dia mereka bisa menguasai ya, kita nggak tahu, wallahu alam ya, siapa tahu Allah kasih ini pemahaman, akhirnya bisa memahami secara konseptualnya. Beda dengan kita yang kadang-kadang dikasih tahu konseptualnya kemudian pindah ke hal-hal yang praktis tuh bisa. Tapi kalau anak-anak ini enggak gitu ya. Harus praktis dulu baru ke masalah konseptual gitu ya. Kemudian seringkali bingung ya dengan aturan yang tidak tertulis. Tadi kayak itu misalnya, ayo hafalkan. Bingung mereka ya, menghafalkan gimana caranya. Ayo yang baik sama temannya. Nah, konsep yang baik itu kan abstrak gitu ya. Harus dijelaskan konsep yang baik itu kayak apa. Kalau ada temannya yang seperti ini, kamu harus seperti ini. Ya jadi PR ya. Kan akhirnya kan kita punya banyak kamus ya. Banyak langkah-langkah. Nah, itu ya memang challenge-nya di situ ketika mendampingi siswa atau santri-santri yang punya disabilitas intelektual gitu ya. Belum lagi misalnya dalam disabilitas intelektual itu sendiri juga ada layering-nya atau kemampuannya. Ada yang sampai hanya bantu diri. Jadi bisa diusahakan untuk
nggak bisa mandiri makan sendiri atau bahkan malah itu nggak bisa. Itu kadang-kadang ada yang sampai kayak gitu ya. Tapi biasanya kayak gitu akhirnya nggak akan sampai ke masjid sini ya. Mungkin kalau belajar ya harus di rumah gitu ya. Tapi ada yang sudah bisa bantu diri tapi nanti sampainya itu mampu latih aja. Jadi sampai hal praktis saja gitu ya. Tapi ada yang sampai kemudian nanti mampu didik gitu seperti itu. Nah itu macam-macam nanti itunya kriterianya. Nah ini adalah panduan mengajar ya. Jadi mungkin sesederhananya ya nanti mungkin kita bisa diskusikan. Jadi kita harus memahami tingkat perkembangan fungsi kognitif dan adaptifnya. Nah, perlu kita ketahui kalau yang namanya kanak-kanak, ini kan santri-santrinya asumsi saya kebanyakan anak atau remaja, ya kan ya. Nah, kenapa? Iya, antara anak atau remaja kebanyakan yang kan jadi santrinya kan kayak gitu ya. Di kanak-kanak saja pada umumnya, itu mereka ini masih fungsi kognitif dan adaptifnya masih berkembang, ya. Nah, ini kalau anak-anak ini mungkin jauh di bawahnya, artinya gini, kalau misalnya kanak-kanak katakanlah usia 4-5 tahun gitu ya, itu kan berbagi masih susah ya. Nah apalagi anak-anak yang ini, maka dia masih akan di bawahnya gitu. Nah kita harus tahu, kanak-kanak aja usia 4-5 tahun, kadang-kadang pakai baju aja masih jonjing-jonjing kancingnya ya. Apalagi anak-anak ini kadang-kadang lepas sepatu aja masih harus dibantu. Nanti pakai sepatu juga harus masih dibantu. Masukkan barang ke tasnya aja kadang-kadang masih sering dibantu. Buka lembarannya kadang-kadang masih sering dibantu. Nah, kita harus tahu baseline-nya. Anak-anak ini kemampuannya di mana. Tidak bisa kita kalau itu sampainya di situ baseline-nya kita langsung loncat tinggi. Jadi kalau anak-anak itu masih kemampuannya adalah membuka lembaran ya. Jadi berarti kemampuan motoriknya ini kan belum matang kan ya. Buka lembaran satu-satu, ya itu yang berarti harus diajarkan. Nggak bisa kemudian, oh dalam 6 bulan ini dia kemudian bisa hafal seluruh huruf hijaiyah gitu ya. Kita harus mengadaptasi target kita. Jadi ini yang penting adalah dia itu bisa menjaga bukunya dengan baik, membuka halaman per halaman. Kalau dibuka halaman ini dia tahu instruksi, sudah itu dulu aja gitu ya. Jadi nggak bisa naik ke atas dengan cepat gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan insya Allah makin lama progres tuh makin cepat. Ya pengalaman saya itu ketemu beberapa teman gitu ya. Kayaknya di awal tuh orang tuanya effortnya keras, saya lihat tambah gede tuh. Bagus ya perkembangannya makin ini ya, alhamdulillah lah. Anaknya juga lebih bisa adaptif gitu ya. Seperti itu. Kemudian fokus pada satu tugas penguasaan pembelajaran dulu. Sehingga nanti nggak kewalahan. Agar santrinya nggak kewalahan, ustadz-ustadznya juga nggak kewalahan. Kadang-kadang itu kewalahan karena kita ini punya ekspektasi tersendiri ya. Akhirnya gemes ya. Kemudian gemes tuh bertanya-tanya adalah, apakah aku seorang pengajar yang nggak mumpuni? Ya Allah gitu ya. Gitu ya. Akhirnya mempertanyakan diri kita sendiri. Kalau kita sudah nggak percaya dengan diri kita sendiri ya, kalau ngajar itu kan akhirnya nggak bisa luwes ya gitu ya. Jadi perlu kita kemudian berpikir ya, memfokuskan targetnya si anak ini apa ya, gitu ya. Yang mungkin akan berbeda dengan teman-temannya dan itu nggak apa-apa, gitu ya. Gitu. Jadi agar tidak kewalahan si anak nggak kewalahan dan ini mungkin nanti PR-nya adalah biasanya mengkomunikasikan dengan wali santrinya. Kok teman-temannya udah bisa, anakku nggak bisa sih? Kok pilih kasih sih? Sebenarnya bukan pilih kasih ya, kita harus menjelaskan ya. Oh memang tuntutan perkembangannya seperti ini. Kemudian memberikan penguatan positif ya, alih-alih terus kemudian ngomong duh ngene-ngene gak iso gitu ya, gitu aja nggak bisa, kok kamu nggak nambah-nambah. Tapi setiap dia bisa menguasai suatu hal yang sangat kecil itu harus diapresiasi. Apa misalnya katakanlah, wah biasanya dia itu naruh tas lupa ya, di mana ya bukunya sering ketinggalan, ini enggak. Nah itu diapresiasi ya. Ini suatu peningkatan buat mereka, buat kita kecil, buat mereka ini hal besar, Ustaz ya. Mereka misalnya enggak pernah bisa nulis alif sempurna ya. Nulis kan plewot biasanya ya. Tapi sekali dia nulis alif satu sempurna, wah tadi gimana megangnya ya. Ayo diulang lagi, ini hebat kamu. Nah ini layak untuk kemudian mendapatkan penguatan positif.
Terus kemudian yang perlu adalah pengulangan rutin. Makanya tadi itu kalau saya sampaikan misalnya kita mengajarkan bab fikih gitu ya. Yang penting ada diulang-ulang saja gitu ya. Mungkin secara konseptual mereka susah, tapi kalau sudah diulang-ulang ada pemahaman. Kemudian menjadikan pengalaman belajar sebagai latihan penguatan fungsi adaptif. Nah, kita bisa menjadikan apa-apa saja yang dilakukan, pembiasaan yang ada, pembiasaan baik di masjid ini, utamanya terkait dengan adab, terkait dengan kesopanan, ini akan menjadi salah satu cara mereka untuk belajar konsep penyesuaian yang adaptif. Oh, berarti kalau ketemu sama orang lebih tua harus seperti apa? Misalnya, ya, itu kan hal yang kelihatannya sepele gitu ya. Anak sekarang tuh sering mengabaikannya, tapi kalau dibiasakan mungkin teman-teman ini bahkan mungkin lebih baik nanti daripada anak-anak yang lainnya gitu ya. Karena mereka kebiasaan. Oh, kalau sudah ada azan ini waktunya, kemudian ada yang berdiri untuk sholat. Ya mungkin nanti itu adalah jalan berkahnya dia untuk kemudian jadi sholat tepat waktu. Ya kita kan nggak tahu ya. Nah, kita jadikan ini pengalaman-pengalaman belajar kita ini adalah sebagai penguatan fungsi adaptifnya dibandingkan kemudian menargetkan pemahaman-pemahaman yang sifatnya konseptual gitu. Jadi biasanya itu sangat kelihatan dari struktur mukanya. Orang dulu ngomongnya mongoloid, sekarang udah nggak dipakai istilahnya juga karena terlalu rasis gitu ya.